Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naisha Maulidiatul Zahra dari kelas AB semester 3 dari Politeknik Kesehatan Jember. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang protein pada mata kuliah di kimia organik. Pertama, definisi protein. Jadi protein itu merupakan makromolekul yang besar. Jadi makro itu besar, yang terdiri dari satu rantai polipeptida dan terkadang dua atau lebih polipeptida. Protein juga ditemukan dalam setiap sel dan molekulnya terdiri dari unsur C, H, N, O, dan S. Gitu. Protein juga terdiri dari asam amino yang jumlahnya lebih dari 100. Jadi asam amino yang jumlahnya 100 itu namanya protein. Nah, biasanya protein terdiri dari 100 sampai 10.000 asam amino. Untuk membentuk peptida dan protein, asam amino akan membentuk ikatan peptida dengan molekul asam amino lainnya. Jadi penghubung antara asam amino satu dan asam amino lainnya itu dihubungkan dengan ikatan polipeptida gitu. Kemudian definisi yang kedua ini, protein ini memiliki peran fundamental nih bagi tubuh manusia, yaitu berfungsi untuk katalisator atau mempercepat reaksi kimia tanpa ikut merubah dalam proses tersebut. Nah, dalam metabolisme, enzim ini sangat penting karena memungkinkan berbagai reaksi kimia yang diperlukan untuk kehidupan berlangsung dengan cepat dan efisien, gitu teman-teman. Kemudian membahas tentang jenis protein. Yang pertama itu jenis protein berdasarkan bentuknya. Ada bentuk fibrous dan bentuk protein globular. Bentuk fibrous ini berupa paralel single yang tidak larut dalam air namun larut dalam garam. Nah, fibrous ini berarti bentuknya single gitu teman-teman. Contohnya itu ada kolagen, keratin, rambut, kuku, dan bulu kulit kita ini berbentuk protein fibrous. Kemudian ada protein globular. Protein globular ini bentuknya spiral gitu. Nah, ini larut dalam air. Terus contohnya itu ada albumin dan hemoglobin. Kemudian, nah ini ada gambarnya. Yang warna hijau ini fibrous, bentuknya tuh single tadi kan bilangnya. Nah, sedangkan yang merah ini bentuknya globular, yang bentuknya itu spiral gitu. Yang kedua ini ada jenis protein berdasarkan asalnya. Ada protein nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ya pastinya. Contohnya itu ada kacang-kacangan gitu. Contohnya kedelai, edamame. Kalau yang hewani itu berasal dari hewan, contohnya ada daging, susu, telur gitu. Kemudian jenis protein berdasarkan fungsionalnya. Protein sebagai katalis itu adalah enzim. Untuk transport itu hemoglobin. Untuk penyangga itu ada kolagen. Untuk proteksi ada antibodi, dan pengontrol metabolisme itu ada hormon. Lanjut, ini menjelaskan tentang identifikasi protein. Yang pertama itu ada uji Biuret. Nah, uji Biuret ini digunakan untuk mengidentifikasi adanya ikatan peptida dalam suatu sampel. Jadi, pada uji Biuret ini, ion tembaga dalam reagen Biuret berikatan secara kovalen dengan 4 atom nitrogen yang terkandung dalam protein. Nah, ion tembaga ini dihasilkan dari H2SO4 dari reagen Biuret, yaitu H2SO4 dan CuSO4. Nah, barulah setelah nanti
Cu plus ini, ion tembaga ini yang dari reagen mengikat, nempel di atom N, baru menghasilkan senyawa kompleks kelat, yaitu menghasilkan warna ungu atau biru violet. Kemudian ada identifikasi protein dengan uji ninhidrin. Nah, ini tuh uji ninhidrin digunakan buat mengidentifikasi keberadaan protein, karena protein ini mengandung asam amino yang dapat bereaksi dengan ninhidrin. Jadi uji ninhidrin ini dua molekul cincin yang berasal dari ninhidrin tereduksi dan ninhidrin asli ini terhubung oleh sebuah atom nitrogen. Nah, sebelum terhubung ini, cincin ninhidrin tereduksi ini dihasilkan dari asam amino ditambah dengan ninhidrin yang asli menghasilkan ninhidrin tereduksi ini. Nah, baru nanti terhubung oleh atom nitrogen ya. Habis itu struktur yang mampu menyerap cahaya sehingga hasilnya tuh nanti berwarna ungu dan melepas 3 molekul air gitu. Kemudian uji yang ketiga ini ada uji xanthoproteat, digunakan untuk identifikasi asam amino yang mengandung inti benzen dan derivatnya gitu. Jadi uji xanthoproteat ini cincin benzena dalam asam amino, khususnya asam amino tirosin ini akan mengalami reaksi nitrasi. Nah, jadi yang belum tahu reaksi nitrasi itu 1H di cincin benzena diganti dengan gugus NO2 dari asam nitrat gitu, atau HNO3. Jadi asam nitrat pekat atau HNO3 ini yang menghasilkan senyawa berwarna kuning gitu. Lalu ada uji Milon. Uji Milon ini untuk asam amino tirosin mengandung fenol yang terikat cincin benzen. Jadi gugus fenol atau OH pada protein ini mengalami nitrasi juga. Nitrasi itu ya tadi 1H cincin di benzena diganti dengan gugus NO2 dari asam nitrat gitu. Lalu berikatan dengan Hg2+. Nah, Hg2+ ini merkuri ya, sehingga terbentuk larutan merah bata. Kemudian ada uji sulfur atau belerang. Jadi uji ini untuk mendeteksi asam amino yang mengandung sulfur seperti sistein dan metionin. Nah, sebelum adanya reaksi ini tuh ada reaksi penukaran ya, seperti penukaran gitu atom sulfur. Jadi asam amino yang mengandung atom sulfur SH ini dalam kondisi basah akan terdegradasi, akan pecah, akan mencar gitu ya, sehingga melepaskan ion sulfida atau S2- lalu bereaksi dengan timbal asetat. Jadi singkatnya itu Na2S bereaksi dengan Pb asetat, PbCH3COO2. Nah, baru hasilnya ini PbS, yaitu endapan hitam kecoklatan. Itu. Kemudian ada uji Hopkins-Codd. Uji ini tuh untuk mendeteksi cincin indol dan triptofan dalam protein. Nah, ini salah satu uji yang spesifik dalam menentukan protein ya teman-teman. Jadi uji Hopkins ini yaitu gugus indol pada triptofan itu bertemu dengan molekul asam glioksilat. Kemudian ada penambahan H2SO4 atau asam sulfat pekat untuk pemicu sehingga tuh nanti terjadi kondensasi, yaitu penggabungan 2 molekul sambil melepas molekul air. Nah, jadinya membentuk warna ungu dan strukturnya tuh lebih besar karena terjadi penggabungan 2 molekul tadi teman-teman, dari triptofan dan asam glikosilat.
gitu. Itu saja yang bisa saya jelaskan pada presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.